Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys. Di sekitaran jam 19.35 atau di sekitaran jam setengah 8 guys. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan setup OMUS, entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dan kita coba analisa dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan market di sini turun drop ke bawah, terus dia koreksi guys. Pergerakan market langsung koreksi. Dan setelah itu pergerakan di sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini naik ke atas guys. Dan di sini di open market US, pergerakan market malah langsung turun drop ke bawah guys. Di sini nanti tinggal kita tunggu apakah pergerakan market di sini mampu ngebreak area support di sini atau enggak guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai support H1 di sini. Terus kita coba tandai area resisten atasnya sini guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya lagi. Dan kita coba tandai untuk area resisten atasnya guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Di sini kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekatnya guys. Untuk resisten terdekatnya kita bisa ambil di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya guys. Untuk area support terdekatnya kita bisa ambil paling bawah sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan menggunakan setup OMUS, break pullback entry ataupun bouncing guys. Untuk setupnya atau trading plan kita guys, di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke bawah atau ke atas guys? Dan seumpama nanti pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya naik ke atas, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong stop. Kita lihat dari struktur market di time frame M5, kita bisa ambil setup OMUS nyolong startnya guys. Dari struktur market di time frame M5 dan nanti kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base-nya guys. Dan di sini karena zona area open market di sini itu terlalu lebar guys. Nanti kita bisa tunggu apakah pergerakan market di sini membentuk area base baru atau enggak guys.
Nanti kalau pergerakan marketnya membentuk area base baru guys, kita bisa jadikan area base-nya itu titik entry kita guys. Ketika pergerakan marketnya itu mampu menembus area base yang baru aja dibuat guys. Dan di sini kita bisa ambil setup bouncing guys. Ketika pergerakan marketnya seumpama di sini turun ke bawah dan pergerakan marketnya menyentuh area support di time frame H1 di sini guys. Di sini kita bisa ambil setup buy guys atau setup bouncing. Dan seumpama pergerakan marketnya naik ke atas dan kita nggak bisa dapat setup omus di area sini, kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing di area sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu dari area zona open marketnya. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan ngebreak area resisten di sini atau area support di sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys, apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Oke guys, dan di sini tuh sebenarnya ada area base yang belum saya mapping guys atau belum saya tandai. Di candle merah ini adalah ada area base yang belum saya mapping. Di sini kalau kita perhatikan kan guys, pergerakan market di time frame M15. Pergerakan market kan tadi setelah open market dia turun ke bawah dan mampu ngebreak area base di sini guys. Tapi di sini tadi saya nggak ambil setup omus di area sini karena di bawahnya sini kan ada area support H1 guys. Dan di sini kan kalau ini area supportnya guys, berarti kan di sini sudah berubah menjadi resisten guys atau SBR atau support become resistant guys. Dan di sini kita bisa jadikan area sini tuh area patokan base-nya guys. Dan di sini kalau kita perhatikan di time frame M5 guys, pergerakan market setelah turun ke bawah guys. Setelah turun ke bawah, pergerakan market di sini mantul naik ke atas dan di sini turun lagi ke bawah dan di sini pergerakan market mencoba meretest area base di sini guys. Di sini nanti kita bisa ambil setup omus nyolong start ketika pergerakan market di time frame M5 di sini mampu ngebreak area resisten di sini guys atau resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Jadi nanti kita bisa ambil setup nyolong startnya guys. Jadi kita gak perlu nunggu pergerakan market itu ngebreak area resisten atasnya di sini karena jaraknya terlalu jauh guys. Makanya kita ambil area base-nya itu di area sini atau di area support become resisten di sini guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys. Oke guys, dan di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy guys? Sesuai dengan trading plan kita tadi guys. Di sini kan pergerakan market tadi kan mampu ngebreak area base di sini. Sebenarnya area open market tadi mampu ngebreak area base di sini. Terus setelah itu pergerakan market mantul guys. Dan di area base di sini guys, kita jadikan area base di sini tuh area base-nya guys atau area support become resistant atau area SBR. Setelah dia mantul ke atas, jadi area support di sini kita jadikan area SBR. Dan di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan market di sini berusaha ngebreak area base di sini guys. Pergerakan market di sini berusaha ngebreak area sini. Kalau kita lihat di time frame M5 guys, pergerakan market di sini naik ke atas, meretest area base di sini, terus turun ke bawah dan di sini naik lagi ke atas guys. Dan setelah candle hijau ini kebentuk guys, saya coba ambil setup buy langsung guys. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.996.000 guys. Alhamdulillah guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini tadi saya coba entry buy di area sini guys. Oke. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy guys? Di sini kan sebenarnya tadi setelah open market tadi guys, pergerakan open market tadi itu sangat agresif sekali guys. Open market tadi kalau kita lihat di time frame M15 guys, pergerakan open market tadi, satu candle open market di sini tuh sangat besar sekali guys. Dan pergerakan market setelah open market tadi itu pergerakannya turun ke bawah dan di sini tuh mampu ngebreak area base atau area support di sini guys. Di sini tadi tuh sebenarnya saya mau ambil setup sell guys di area sini. Cuman saya agak sedikit ragu karena di bawahnya di sini tuh ada area support di time frame H1. Takutnya pergerakan market di sini tuh mantul di area support H1 guys. Jadi takutnya pergerakan market itu gak nyampe TP saya, terus pergerakan market mantul di area support di time frame H1 guys. Dan ternyata benar pergerakan market setelah dia turun ke bawah, pergerakan market di sini tuh mantul guys. Dan di sini guys, area base di sini atau area support di sini tuh saya jadikan area resisten guys. Karena area sini kan support yang sudah ketembus, makanya sudah berubah menjadi resisten guys. Atau biasa disebut itu support become resistant atau SBR guys. Makanya di sini tuh saya jadikan area base-nya guys, atau area resistennya. Jadi ketika pergerakan market turun menembus terus dia mantul, di area sini tuh saya jadikan area base-nya guys, atau area SBR-nya guys. Dan tadi itu saya lihat di time frame M5 guys, struktur market di time frame M5 setelah pergerakan marketnya turun ke bawah, pergerakan market di sini mantul naik ke atas, mencoba meretest area base di sini atau area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan market turun ke bawah guys. Pergerakan market mantul di area base di sini dan di sini pergerakan market naik lagi ke atas, mencoba ngebreak area resisten dan area base di sini guys. Dan ketika pergerakan market di time frame M5 di sini membentuk candle hijau guys. Candle hijau ini saya coba ambil setup buy guys di candle hijau ini guys. Dan alhamdulillah setelah saya coba entry guys, pergerakan market di sini langsung naik ke atas dan langsung mengenai take profit saya guys. Alhamdulillah guys, di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.996.000 guys. Kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.